Salam damai, sahabat oase rohani Katolik dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan selalu bersemangat di dalam Tuhan. Burung tekukur sedang bernyanyi di pohon kelapa indah bersuara. Sungguh bersyukur hari ini saya bisa menyapa sahabat tercinta. Saya Katrina Utami akan bersama Anda dalam oase rohani Katolik edisi hari ini, hari biasa, pekan biasa ke-24. Bersama saya telah hadir narasumber ORK, Romo Aloysius Hadi Nugroho. Beliau akrab dipanggil atau disapa dengan nama Romo Hadi. Mari kita bersama menyapa beliau. Romo Hadi, apa kabar Romo Hadi hari ini? Kabar baik, terima kasih. Sehat semua ya. Sehat Terima semua kasih. ya, terima Ya, kasih Romo. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di acara Oase Rohani Katolik Romo terima Hadi. kasih. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita awali acara hari ini dengan doa pembukaan. Silakan Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa Maha Penguasa dan Pengasih, karena kasih-Mu-lah kami boleh berjumpa dan merenungkan bersama sabda Tuhan. Semoga sabda-Mu itu menguatkan hati kami, menuntun jalan hidup kami, sehingga hidup kami tidak pernah lepas daripada-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bacaan liturgi hari ini, bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 15 ayat 35 sampai dengan ayat 37, dilanjutkan dengan ayat 42 sampai dengan ayat yang ke-49. Saudara-saudara, mungkin ada orang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apa mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, benih yang kau taburkan tidak akan tumbuh dan hidup jika tidak mati dahulu. Dan yang kau taburkan itu bukanlah rupa tanaman yang akan tumbuh, melainkan biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Demikian pula lah halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Barulah kemudian yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan yang berasal dari debu tanah. Dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Jadi seperti kini kita mengenakan rupa dari manusia duniawi, demikian pula kita akan mengenakan rupa dari yang surgawi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan refren. Aku berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Aku berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah berpihak kepadaku. Aku berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Tuhan yang sabdanya kujunjung tinggi. Kepadanya aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadapku? Aku berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Nasarku kepadamu ya Allah akan kupenuhi, dan kurban syukur akan kupersembahkan kepadamu. Sebab engkau telah meluputkan daku dari maut, dan menjaga kakiku, sehingga tidak tersandung. Sehingga aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Aku berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan.
Sahabat Was Rohani Katolik yang terkasih, kita akan masuk dalam bacaan Injil. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan tulus ikhlas dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Banyak orang datang berbondong-bondong dari kota-kota sekitar kepada Yesus. Maka Yesus berkata dalam suatu perumpamaan, adalah seorang penabur keluar menabur benih. Waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak-injak orang dan dimakan burung-burung di udara sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tumbuh sebentar, lalu layu karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri sehingga terhimpit sampai mati oleh semak-semak yang tumbuh bersama-sama. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Sesudah itu Yesus berseru, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah mendengar. Para murid menanyakan kepada Yesus maksud perumpamaan itu. Yesus menjawab, kalian diberi kurnia mengetahui rahasia kerajaan Allah, tapi hal itu diwartakan kepada orang lain dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah sabda Allah. Yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil sabda itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar sabda itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka hanya percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengar sabda itu dan menyimpannya dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Was Rohani Katolik yang terkasih, dalam sesi permenungan, sesi yang pertama. Romo Hadi, dalam sesi pertama ini Romo, dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ini, dari awal aja udah menarik nih ya Romo, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Nah ini pertanyaan yang mungkin juga relevan dengan masa kini nih Romo. Iya, pertanyaan itu relevan, tapi bahwa jawabannya pasti 100%, itu baru bisa kita jawab ketika kita juga udah ikut-ikutan bangkit ya. Kalau sekarang kita masih belum belum mantap banget, belum yakin banget. Iman kita, keyakinan kita belum sempurna. Iman kita sempurna ketika kita sudah bersatu dengan Bapa di surga. Nah, lalu gimana nih tentang kebangkitan? Kalau saya itu ingatnya adalah waktu pelajaran filsafat. Itu dosen kami dulu Romo Louis Lehy, Yesuit, orang Perancis, dan dia itu mengajarkan tentang filsafat kematian sebenarnya. Dari situ lalu kita diminta baca beberapa buku yang lain, literatur yang lain, dan setelah itu baru kemudian dengan terang pelajaran itu saya bisa sedikit lah mampu memahami apa yang diungkapkan oleh kitab suci ini. Salah satu buku yang menarik untuk saya adalah buku Life After Death. Itu yang menulis itu Raymond Moody. Isinya apa tuh Romo?
isinya itu tentang orang-orang. Jadi ya orang sana itu kan adalah peneliti ya. Jadi yang diteliti adalah orang-orang yang pernah mengalami kematian. Nah, tapi hidup lagi, kalau kalau nggak hidup lagi ya nggak bisa diwawancara kan. Nah ini Mati suri ya. ya mati suri. Nah, Iya. dan itu dari berbagai benua, dari berbagai bangsa, dari berbagai umur. Lalu diwawancara itu, dan itu mereka itu setelah hasil wawancara itu kan ya dielaborasi, dirangkum, disarikan gitu. Lalu ada pengalaman-pengalaman yang sama, pengalaman kematian, misalnya begini, bahwa ya seperti yang digambarkan oleh kitab suci, rasanya bahwa ketika mereka meninggal, mereka itu keluar dari tubuh fisiknya, keluar. Lalu pembuktiannya apa? Nah, jadi misalnya di suatu, misalnya rumah yang ada apa ya, ada plafonnya gitu ya. Misalnya ada barang tersembunyi di sana. Nah, yang meninggal itu bisa menceritakan bukti bahwa dia itu memang pernah lepas dari tubuhnya, dan misalnya itu di rumah sakit dia bisa tahu di plafon rumah sakit itu ada apa gitu ya. Mungkin ada barang tersembunyi. Nah, ada hal seperti itu sehingga yang mewawancara tahu, yakin, terbukti bahwa memang dia pernah keluar dari tubuhnya dan berkeliling mengamati sekitar jenazahnya. Nah, dari situ masuk ke dalam teks ini bahwa ada tubuh jasmani dan ada tubuh rohani, dan yang rohani itu keluar dari tubuhnya dan bisa melihat-lihat dan keluar. Terus kemudian yang kemudian sama lagi adalah bahwa mereka yang lepas dari tubuh jasmaninya itu melewati suatu terowongan, terowongan yang panjang, yang bising. Lalu di ujung sana mereka berjumpa dengan cahaya. Kalau di kita itu ya Kristus lah, sang cahaya, sang terang gitu kan. Tapi kalau yang lain-lain membahasakannya juga, misalnya kalau yang agama Buddha lalu menamakan itu sang Buddha. Pokoknya sesuai dengan keyakinan atau agama masing-masing. Tapi misalnya kalau yang nggak punya nggak punya agama gitu, lalu kadang dia mengatakan itu sang pencipta atau kebenaran atau apa. Tapi ya cahaya itu sesuatu di mana mereka berjumpa. Lalu yang ketiga adalah ketika mengalami perjumpaan itu mereka merasakan kasih. Dari mana itu kasih? Karena di hadapan cahaya itu mereka itu mengalami flashback dari sejak awal kehidupan sampai akhir kehidupan. Itu ada flashbacknya diperlihatkan. Lalu ya kalau ada kesalahan, dosa-dosa itu mereka diperlihatkan. Nah, di hadapan sang kasih itu, cahaya itu, mereka merasa tidak dihakimi, merasa tidak diadili. Ya. Lalu kemudian dari situ mereka menceritakan bahwa tubuh mereka waktu itu adalah tubuh yang fleksibel, yang rohani, tapi nyaman gitu ya, nyaman, enak gitu ya. Beda banget dengan tubuh jasmaninya. Ya seperti itulah yang membuat kemudian teks ini berbunyi buat saya, karena mendengar kisah-kisah dari orang-orang yang mengalami mati suri itu. Dan yang ada banyak, tapi menurut saya yang terakhir ini penting. Yang terakhir adalah bahwa, terakhir dari saya, bukan terakhir dari buku itu ya, bahwa mereka yang hidup kembali itu karena merasakan kasih Allah itu, kasih cahaya itu, kemudian ketika hidup kembali mereka hidupnya lebih baik, lebih benar. Padahal mereka
merasakan bahwa di sana ada film itu flashback itu, tapi mereka merasa bahwa walaupun mereka mengalami kasih, mengalami pengampunan, tapi mereka merasa bahwa kesempatan hidup yang diberikan kemudian membuat mereka itu eh, pengen bertekad menjalani hidup di dunia ini lebih baik lagi. Lalu berhubungan dengan kebangkitan di dari sana dan dari beberapa buku dan film ya, film yang menurut saya itu bisa masuk dari pengalaman-pengalaman dan dari baca adalah filmnya yang dibintangi oleh Demi Moore, film Ghost. Nah, Itu film sepanjang masa iya, tuh film Kak sepanjang Romo ini masa banyak ya. penggemarnya. Kirain kamu masih muda nggak tahu film itu. Saya udah merasa tua aja. Ketika Patrick suami dari Demi Moore itu kan, film itu adalah film tentang karena hati oleh sahabatnya. Terus kemudian dia banyak apa ya, saudara-saudara, jadi ada siluet manusia yang bercahaya menyambutnya. Nah dari situ ya rasanya ya itulah, ketika kita dibangkitkan, kita menikmati surga. Surga itu ya mereka orang-orang yang secara tubuh rohani itu bersatu dengan yang lain, dengan sang cahaya, lalu menikmati surga kebahagiaan. Karena ya seperti yang saya ungkapkan tadi bahwa mereka itu enak sekali. Itu paling yang Iya. bisa saya tanggapi dari Sangat seru ya bacaan. Romo kalau berbicara mengenai Iya, kebangkitan seru. ini ya Romo. Iya, Apalagi tadi memang apa ada film-filmnya seperti yang dibintangi oleh Demi Moore dan tadi nah, buku yang dibaca Romo ya. ya, Sangat-sangat menarik sekali dan tadi ada kata-kata yang sangat menarik bahwa tubuh rohani itu sangat nyaman sekali ya Romo. iya, betul. Iya. Jadi kalau misalnya di dunia ini ada yang sakit gitu ya, mungkin ada yang cacat karena kecelakaan atau karena penyakit. Nanti ketika dibangkitkan itu mungkin adalah tubuh yang sempurna nih ya Romo ya. Iya, betul seperti itu. Iya, iya, iya betul Hmm. Romo. Romo, ada lagi yang ingin ditambahkan di sesi yang pertama ini? Ya, yang ingin saya tambahkan adalah pesan-pesan ya, pesan-pesan kenapa Hmm. kita ini eh, sebenarnya dari berbagai agama manapun itu diajak untuk berbuat baik, berbuat kasih gitu ya. Ya karena eh, kita ini memang ketika kita hidup di dunia ini memang diberi kesempatan untuk berbuat baik, untuk supaya menikmati hidup yang di sana itu hidup hidup yang nyaman. Nah, dan pesan lain adalah bahwa eh, kita nggak usah takut mati gitu kan. Kadang-kadang kita kan takut mati. Eh, Padahal sejak awal kita tahu bahwa eh, ketika kita itu hidup itu kita sudah harus siap untuk meninggal, dipanggil Tuhan kapanpun. Nah, dari cerita-cerita ya seputar orang-orang yang memahami itu, orang-orang yang takut mati itu kemudian juga untuk mengalami perjumpaan dengan sang terang itu juga jadi takut. Karena ya kan kita kadang-kadang dikasih tahu kan bahwa bukan dikasih tahu ya. Kadang-kadang kita merasa Tuhan itu bukan kasih, tapi Tuhan itu kejam, penghukum. Padahal Yesus sudah mengajarkan berkali-kali tuh bahwa bulu bulu yang bulu yang terkulai pun tidak dipatahkan, ya kan? Karena kasihnya itu menerima. Pokoknya kalau dari situ memang dari membaca buku-buku yang sebenarnya tidak berbicara tentang agama, tentang Tuhan, tapi diungkapkan di situ bahwa Sang Pencipta itu ya tergantung mereka punya keyakinan apa, itu adalah Maha Kasih. Dan kalau
buat kita yang beragama Katolik, kita langsung paham adalah terang. Nah, lalu yang lain lagi adalah buat saya, walaupun hari ini kita sudah mendapatkan wawasan sedikit dari perjumpaan kita dari kitab suci ini, sehingga mungkin wawasan kita tentang kebangkitan itu sudah lebih berkembang, bukan berarti bahwa pencarian pemahaman kita selesai. Ya, kita harus terus belajar, terus bergaul, terus mendalami. Jadi ini yang saya rasa pembelajaran dari pandemi kita ini adalah bahwa pandemi ini kan membuat kita jarang mengalami perjumpaan. Perjumpaan kita lewat Zoom ini kan tidak kurang ideal. Sama seperti kalau misa online atau misa offline gitu ya. Hari-hari ini kan ada banyak yang masih enggan ke gereja. Itu juga ya salah kami juga ketika kami mengatakan bahwa komuni batin itu tidak kalah dengan komuni fisik gitu ya ketika kita di gereja. Itu kan sebenarnya terus kemudian orang-orang ya ngapain aku ke gereja, ngapain offline orang komuni batin aja aku sudah menerima Yesus, sudah menerima terang Yesus ada dalam hatiku. Nah, itu yang kemudian orang-orang itu merasa cukup. Padahal nggak cukup, karena apa? Karena tidak mengalami perjumpaan. Dan perjumpaan itu sangat penting. Kalau kita belajar bahwa di dalam dunia pendidikan itu ada banyak kecerdasan, IQ kalau dulu waktu saya mau masuk sekolah itu dites IQ dulu, tapi sekarang kan berkembang, ada kecerdasan emosional, lalu ada kecerdasan spiritual. Nah, kecerdasan spiritual itu harus dengan pengalaman perjumpaan dengan sesama. Kalau orang yang berhasil itu harus punya kecerdasan emosional gitu ya, itu juga harus dengan perjumpaan. Jadi perjumpaan yang online itu tidak meningkatkan kecerdasan emosional kita. Perjumpaan online itu tidak meningkatkan mungkin, tapi tidak sesignifikan kalau itu adalah perjumpaannya secara offline. Maka saya harapkan juga, karena kita ini hidup di dunia ini adalah jadi ada kesinambungan antara hidup dunia ini dengan hidup surgawi ya, seperti yang diungkapkan dalam kitab suci. Ini ada kesinambungan. Jadi bukan sama sekali kita berubah gitu. Tadi kan diungkapkan bahwa sekarang ini juga kita punya tubuh rohani gitu ya. Nah, itu ada kesinambungan dari hidup kita di dunia ini. Nah, kalau hidup di dunia ini kita itu secara rohani itu kita dalam tanda kutip asal-asalan gitu ya. Lalu kita itu sama seperti, kalau konsep kita kan, kita ini sebenarnya kan tubuh, jiwa, dan roh. Nah, kalau tubuh kita kasih makannya makan roti, ngopi, yaitu makan makanan sehat gitu ya. Lalu yang kemudian adalah rohani ya, baca kitab suci, hal-hal yang sifatnya yang rohani, tubuh, roh. Nah, kalau jiwa apa? Jiwa itu sama seperti saya merasa nyaman dengan kenapa saya dandan dengan seperti ini, lalu kenapa saya mandi, itu kan menyegarkan, itu juga menyegarkan jiwa kita. Dandan itu tampil, lalu juga kalau kan misalnya kalau Mbak Catherine ini stres lalu ke mall gitu ya, window shopping gitu ya, itu aja sebenarnya kita memberi makan pada jiwa kita. Nah, yang sering terjadi adalah kita hanya peduli dengan apa? Dengan kebutuhan fisik. Wah, makan enak, makan banyak, makan mahal gitu ya. Lalu kebutuhan jiwa, ke mall iya, nonton film-film bagus iya gitu ya.
tapi kebutuhan rohaninya kita kadang kurang kasih makan, ya. Berdoa rosaryo ngantuk Romo, baca kitab suci ngantuk Romo gitu. Ikut misa sama aja, tidur di gereja. Bahkan saya kemarin itu pernah dengar cerita gitu ya, di suatu paroki misa online, lalu ada yang lupa itunya di mute, lalu kemudian kedengeran dia lagi ngorok di depan kamera. Nah itu kan dia karena memang kalau yang rohani ini, kebutuhan rohani ini memenuhinya nggak cepat gitu ya. Itu sama seperti eh, eh, obat obat herbal ya dengan obat yang lebih kimiawi yang nggak herbal gitu ya. Yang lebih cepat itu adalah yang non herbal. Yang herbal itu Lama. alami lama prosesnya. Nah kadang-kadang kita ini untuk yang rohani ini karena prosesnya lama, jadi ya malas karena kita nggak dapat, kalau bahasa Jawa itu nggak sadek saknyet, nggak mendapatkan hasilnya saat itu juga gitu yang Nggak langsung dapat nggak ininya ya. langsung dapat, lalu kemudian kita enggan. Padahal kalau rohani kita ini nggak bagus, ada kesinambungan loh nanti di sana. Jadi Begitu, harus balance ini ya semuanya. harus balance semua dikasih makan. Iya. Ya, baiklah Romo. Ini sangat menarik sekali perbincangan kita, apalagi mengenai tadi kematian. Jadi kematian bukanlah untuk yang ditakuti karena kita akan berjumpa dengan Sang Kasih, Sang Cahaya. Terima kasih Romo untuk permenungannya di sesi yang pertama ini. Kita akan break sebentar, kita akan jumpa lagi di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dan kemana-mana kami akan kembali di Oase Rohani Katolik, sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Oase Rohani Katolik sesi yang kedua. Masih bersama dengan Romo Aloysius Hadi Nugroho dan saya Katerina Utami. Bagi Anda yang ingin mengirimkan saran atau Anda ingin sharing iman, Anda dapat langsung menghubungi alamat email kami orkaj2021@gmail.com atau langsung ke nomor telepon kami 0881 0251 33438. Mari kita lanjutkan pertemuan kita di sesi yang kedua ini. Romo Hadi, kita lanjutkan di sesi yang kedua ini, Romo. Ini mengenai perumpamaan Yesus ya, Romo? Ya, ini tentang benih dari seorang penabur. Ya. Ya, silakan Romo. Oh, kira kamu punya pertanyaan apa dari itu? Iya, ada juga si Romo ini, apa namanya? Kenapa ini diumpamakan dengan benih nih, Romo? Iya, karena diumpamakan dengan benih karena saya sih teringat dengan kalimat ini. Jadilah engkau sempurna seperti Allah Bapamu sempurna adanya. Kita diajak untuk bertumbuh terus menjadi semakin sempurna, sempurna, dan sempurna. Dan menjadi sempurna itu bukan cuma kuantitas ya, tapi juga kualitas. Kenapa? Karena kalau kita semakin ke sana nggak ada lah kita semakin berumur itu kita semakin segar, semakin muda, kayaknya nggak ada. Ada sih, tapi kalau di film ya. Pernah nggak nonton ini Mbak, film Benjamin Button, The Curious Case of Benjamin Button. Jadi yang main Brad Pitt, kalau Brad Pitt pasti Mbak tahu ya, Brad Pitt ya. Itu keren filmnya, teknologinya menurut saya juga keren. Jadi waktu itu Brad Pitt waktu lahir bayi udah tua dia. Jadi lahir tua, tapi semakin berumur dia semakin sehat, semakin gagah, semakin kuat gitu ya. Lalu kemudian semakin berumur lagi jadi bayi. Jadi dia meninggalnya jadi bayi lagi. Jadi terbalik nih ya, waktu meninggalnya dia lahir jadi tua, meninggalnya jadi bayi. Tapi itu di film ya. Di dunia nyata semakin kita berumur ya kita semakin kemampuan fisik kita berkurang ya. Saya ingat dulu waktu masih SMA saya gondrong gitu ya, lama-lama rambutnya udah mulai berkurang ya. Ya itulah kita sesuai umur ya Romo. Tapi bukan berarti kalau kita sesuai umur ada yang berkurang, bukan berarti kemudian kualitas kita nggak bisa bertumbuh.
Sampai kita berumur, kita harus semakin berkualitas. Nah, kalau ingat menabur benih ini, saya ingat ini yang jadi motonya orang-orang CAP itu, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Nah, itu buat saya adalah kualitas. Ketika kita bertolak yang lebih dalam, itu menunjukkan kualitas. Jadi kita harus berkualitas, semakin berumur kita, yang harus kita perjuangkan ketika umur kita itu, kita semakin berumur, tubuh kita semakin menua, kemampuan-kemampuan berkurang, kualitas nggak boleh. Kualitas nggak berkurang, harus bertumbuh sampai kita dipanggil Tuhan. Nah, itulah tugas kita supaya kualitas kita berkembang. Apa hebatnya dari kualitas yang berkembang? Ketika kita berkualitas, yaitu kalau hukum ekonominya itu kita mengeluarkan sumber daya sedikit mungkin, menghasilkan sebanyak mungkin. Jadi bahasa Indonesia dulu saya ingat, guru bahasa Indonesia saya mengatakan sangkil dan mangkus, ya. Itu efektif dan efisien. Semakin kita berkualitas, kita harus semakin efektif, semakin efisien. Kalau nggak begitu, berarti kita nggak bertumbuh. Nah, kalau nggak bertumbuh itu kan sebenarnya merendahkan potensi-potensi kita, karena potensi kita itu luar biasa. Kalau saya baca buku-buku gitu ya, misalnya buku penelitian tentang DNA gitu ya, di situ diungkapkan bahwa kemampuan yang ada di DNA kita sama Albert Einstein itu bedanya cuma nggak sampai 1%. Jadi di bawah 1% perbedaan kita dengan Albert Einstein, dengan orang-orang jenius yang lainnya. Artinya di situ potensi kita memang dilahirkan, diciptakan sudah hebat, sudah luar biasa. Tapi kalau kita tidak bertumbuh, dan kalau bertumbuh itu secara kualitas, kalau hidup kita itu tidak sangkil dan mangkus, tidak efektif, efisien, itu berarti sebenarnya kita menyia-nyiakan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Ya, mengacu kepada Injil kita, itu kan ada dua elemen ya, benihnya dan medianya. Ya. Kalau medianya sudah tidak perlu dipertanyakan lagi lah. Medianya itu ya benih dari Tuhan itu udah berkualitas pasti, tidak perlu dipertanyakan. Sekarang medianya adalah kita. Nah, kita ada di yang mana ini? Media yang ideal apa enggak ideal? Tapi kalau medianya ideal, benih itu pasti akan berbuah banyak, berkali-kali, berlipat-lipat ganda. Nah, itulah tugas kita, menjadikan diri kita itu medianya. Nah, begini, sedapat mungkin kita itu kan diciptakan pendengaran, fakok, saya kebiasaan ngafalin dengan kinestetik, merasa, penciuman, lalu gustatori itu baca kitab suci itu luar biasa. Semua indera kesan dengan masuk ini. Kecaplah betapa baiknya Tuhan. Coba, Tuhan itu bisa, rasa manisnya Tuhan itu bisa. Nah, dari situ diajak untuk supaya sabda Tuhan itu semakin dianya. Nah, dan ya seperti kalau tadi saya omong tentang obat herbal dan membuat media kita ini bisa berkualitas, itu adalah pupuk kimia, itu kan cepat tuh ya. Nah, ini kalau pupuknya pupuk kandang, itu kan nggak bisa buang kotoran terus jadi pupuk, nggak bisa, panas itu. Harus ada prosesnya. Nah, itu menyiapkan diri kita sebagai media itu memang perlu kesabaran, perlu waktu, perlu ketekunan. Jadi dari situ kita harus belajar, itu sesuatu hal yang powerful, sangat powerful. Jadi apa-apa harus kita biasakan. Apalagi, nah, kenapa ada bulan kitab suci? Buat saya itu bulan ini setiap hari itu secara khusus mendalami kitab suci, ya, dengan berbagai macam cara mendalami. Mbak, kalau Mbak itu 30 hari sudah terbiasa untuk bangun pagi, bangun siang susah nggak? Nggak enak kayaknya kalau bangun siang. Nggak enak.
Kalau kita udah biasa tiap hari baca kitab suci, terus kemudian kita nggak baca kitab suci, enak nggak? Nggak enak. Nah, itulah bagaimana kita membuat kita sebagai media gitu ya, membiasakan hal yang baik, membiasakan misalnya bangun tidur jangan pegang handphone dulu, tetapi bikin tanda salib minimal ya, terus bersyukur dulu sedikit. Nah, tapi kita biasakan itu. Nah, kalau udah begitu, ketika kita itu nggak bikin tanda salib, kita nggak bersyukur, kita merasa ada yang kurang, misalnya gitu. Atau malam gitu ya, malam. Biasanya ada sesuatu hal yang biasa. Misalnya, 30 hari begitu, sesudah itu kita nggak bikin tanda salib, pasti ada yang kurang. Jadi, saya sudah dengar cerita itu, oh, bahwa ada yang kalau nggak berdua malam gitu, dia nggak bikin tanda salib, nggak bisa tidur, karena sudah terbiasa. Nah, itu sebenarnya membuat ya media kita itu jadi subur. Jadi inilah harus kita latih terus, inilah yang harus kita biasakan membuat media kita subur sehingga kemudian ketika benih itu jatuh ke media kita, ke tanah kita, itu akan berbuah dan itu membuat eh, kita ini memuliakan Tuhan ketika kita berbuah, ya kan? Karena apa? Jadi kan nanti akan dilacak gitu ya. Mirip seperti ini, saya waktu masih masih kecil dulu kan bergaul dengan berbagai kalangan, terus suatu ketika ada yang datang masih saya umurannya masih SMA lah, waktu SMA itu ada yang datang eh, ke saya ngobrol, ya dulu saya panggilan kecilnya Yus, Yus, aku pengen dong jadi Katolik. Heran saya, kenapa? Habis kalau melihat kamu, melihat keluarga kamu, itu kita ini yang ngelihat itu rasanya senang gitu. Aku pengen jadi Katolik karena itu. Nah, itu kan dengan demikian hidup kita sudah memuliakan Tuhan sebenarnya. Ketika kita menjadi orang Katolik yang baik, ya, padahal aku sih sebenarnya kecil nggak baik-baik amat gitu ya. Tapi mungkin dari dibanding yang lain mungkin kelihatan baiknya lah gitu. Itu aja sudah membuat saya memuliakan Tuhan dengan berbeda dari yang lain ya Romo. Iya. Nah, jadi kalau kita punya media yang bagus, lalu terbiasa mendengarkan sabda Tuhan, hal-hal yang baik, film yang baik, pokoknya santapan rohani yang baik, lalu pasti ada sesuatu, pasti kita berbuah. Dan itu kadang-kadang kita nggak sadar kita itu berbuah. Kita nggak sadar kita baik karena kenapa? Kita sudah terbiasa baik, lalu nggak sadar kita ini berkualitas. Dan ini saya rasa bagian dari eh, apa ya panggilan kita di dunia ini sekarang ini kualitas. Karena kalau kualitas itu kebanyakan di dalam. Kalau sekarang ini kan dengan media sosial kita kan pamer-pamer kualitas gitu kan. Padahal kualitas itu lebih di dalam. Makanya kan kadang-kadang ketika orang nggak tahan gitu ya, misalnya di depan kamera itu orang baik, tapi kemudian ada orang yang merekam dia di luar kamera, ya. Itu berbeda jauh, ya karena dunia kita adalah dunia pencitraan. Maka kita ini sekali lagi kembali kepada perjumpaan online dan perjumpaan offline. Kita harus sering, walaupun dengan protokol kesehatan ya, kita harus sering untuk mengalami perjumpaan yang offline. Kenapa? Karena kalau begini kan, saya aslinya nggak secakep ini loh, di kamera jadi cakep. Jadi ini kadang-kadang kalau lebih cakep aslinya ya Romo. iya, istilahnya kalau ya minta maaf ada istilah yang agak kasar yaitu kamera jahanam gitu ya. Jadi kalau di kamera kita kamera menipu. Ya, padahal di luar kamera kita nggak cakep. Nah, kita kalau perjumpaan kita offline kan kita tahu, wah dempulnya banyak nih, atau gimana gitu. Ternyata nggak sesuai dengan asli. Nah, itu yang membuat kita ketika kita mengembangkan kualitas rohani kita harus juga mengalami perjumpaan.
itu apa ya? Saya akan mengungkapkan ini terus-menerus sampai kemudian gereja Katolik penuh kembali. Amin, Romo. Ya, Romo, sebelum kita tutup acara ini ada kesimpulan sepatah dua patah kata yang ingin Ya, ya kita kan bicara tentang kebangkitan ya. Dan kebangkitan itu kan sekarang ini juga banyak ketika kita kena pandemi ada kata kebangkitan gitu ya. Nah itu kebangkitan itu berarti memang kita mengalami pertumbuhan, perkembangan bahkan ketika kita bangkit dari antara orang mati gitu ya kita mengalami surga itu kan kita bertumbuh berkembang mengalami pengalaman yang lebih baik daripada yang sekarang ini. Nah, lalu pesan saya adalah mari kita jalani prosesnya. Kadang-kadang kita nggak setia sama prosesnya. Kita kepengen cepat, kita berdoa pengen dikabulkan cepat-cepat. Maka bagus juga ketika diungkapkan bahwa Tuhan memberikan yang lebih baik gitu ya. Asalkan kita ini mau ikut dengan rencananya, dengan jalannya. Itu kan perlu kesabaran begitu seperti itu. Nah marilah kita jalani prosesnya dengan kesabaran. Begitu Mbak. Ya, terima kasih Romo. Banyak sekali yang didapat hari ini bahwa kita sebagai murid-murid Tuhan sebaiknya memiliki iman yaitu yang berkualitas ya Romo, yang bertumbuh dan berkembang secara efektif dan efisien. Dengan salah satunya adalah memiliki kebiasaan-kebiasaan walaupun kecil tapi kalau dipupuk tiap hari itu akan menjadi kebiasaan-kebiasaan yang dapat memperindah kualitas hidup kita ya Romo. Betul. Ya, dan salah satunya tadi Romo katakan bahwa kita harus sering-sering untuk berjumpa dengan Tuhan secara offline ya Romo. Offline, betul. Ya, semoga nih sahabat Oase Rohani Katolik yang mendengarkan hari ini juga sangat rindu untuk bertemu Tuhan setiap hari ya Romo. Iya. Ya, terima kasih Romo Hadi untuk perenungan hari ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang berkasih, kita akan tutup acara hari ini dengan doa penutup dan berkat kasih karunia Allah. Silakan Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas kasih-Mu yang membuat semua ini terjadi. Kami boleh semakin mendapatkan wawasan-wawasan baru yang memperdalam iman kami, menumbuhkan tekad kami untuk berbuat menjadi semakin baik, untuk menjadi setia. Semoga dalam hidup kami sehari-hari, kami terus setia seperti Engkau setia kepada kami. Kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya, berkatilah kami, Tuhan sertamu dan sertamu juga. Berkat Allah Bapa Maha Kuasa berlimpah atas kita, seluruh keluarga kita, orang-orang yang kita jumpai, orang-orang yang kita layani, dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah acara kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Romo Hadi dapat menambah semangat iman bagi kita untuk mengalami kebangkitan rohani. Akhir kata, kami berdua, Romo Aloysius Hadi Nugroho dan saya Katrina Utami, pamit undur diri. Sampai jumpa pada edisi Oase Rohani Katolik berikutnya.